Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Becek dimanapun kamu berada di puasa kelimonya hari ini. Pastinya selamat beribadah dan juga pastinya kita balik lagi di program Halo Palembang untuk edisi 10 Mei 2019-nya bareng aku Mang Cek Nopal dan aku Cek Namira. Selamat pagi Mang Cek Becek dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas pagi. Ketemu lagi kita ya di Halo Palembang dan juga di sini kita masih live di lokasi yang sama di Amanda Brownies. Jadi buat Mang Cek Becek yang lagi nyari referensi, nyari brownies yang lemak, langsung beda usah bingung datang ke Amanda Brownies. Ini lokasinya di Jalan Indra nomor 1 dekat Kambang Iwa. Itu dia. Dan juga Namira memang kalau ngomong ke tentang situasi pemerintahan Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan, caknya sinergi baik itu dari Kejari dan juga pemerintah dan instansi-instansi lainnya, ini sinerginya cukup baik. Salah sikoknya mungkin yang baru-baru di bulan Februari kemarin ada terbitnya zona integritas dan ada juga yang namanya aplikasi lapor Pak Jaksa. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini juga, kita ngangkat tema dengan sapa warga Palembang, Jaksa keluarkan program lapor Pak Jaksa. Dan teruntuk itu, Namira, ini sudah hadir narasumber kita yang belagak besar tinggi. Ini ada Bapak Andi Andri Utama, ini selaku Kasipitsus Kejari Palembang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah ya. Jadi memang terkait dengan tema kita hari ini, kita bakalan lihat tayangan yang enak. Kecanggihan teknologi mulai dimanfaatkan oleh pihak Kejari Palembang dalam memberikan pelayanan hukum ke masyarakat Kota Palembang. Salah satunya yaitu tim pidana khusus Kejari Palembang meluncurkan program Lapor Pak Jaksa, di mana aplikasi ini dapat dinikmati di HP Android dengan menginstal di Play Store. Di dalam aplikasi ini banyak menu pilihan yang disajikan mulai dari melaporkan tindak korupsi, melihat pekerjaan jaksa dalam memeriksa kasus korupsi seperti apa dan dapat berkomunikasi dengan para jaksa yang memeriksa kasus korupsi tersebut. Menurut Kasipitsus Kejari Palembang, Andi Andri Utama, aplikasi Lapor Pak Jaksa ini sendiri sudah dilakukan dimanfaatkan oleh warga Palembang. Terlihat mulai ada laporan korupsi yang masuk ke dalam aplikasi tersebut. Namun untuk aplikasi ini dalam waktu dekat bakal segera di-launching bersama dengan aplikasi dari tim yang lain di Kejari Palembang. Laporan yang sedang kita tindak lanjuti, kita juga sudah melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan terhadap laporan di aplikasi Lapor Pak Jaksa. Sehingga memang nanti akan segera kita launchingkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada pada bidang atau seksi masing-masing di Kejaksaan Negeri Palembang. Seperti itu. Ada berapa aplikasi sebenarnya? Sementara untuk Perdata dan Tata Usaha Negara itu ada aplikasi Jakso Palembang. Kemudian untuk seksi barang bukti itu ada aplikasi pengembalian barang bukti secara online. Dan kemungkinan nanti untuk pidana umum maupun intelijen nanti akan. Diharapkan dengan adanya aplikasi laporan Pak Jaksa ini dapat menekan tindakan korupsi yang terjadi di Kota Palembang dan penyelidikan kasus bakal lebih transparan. Sri Febriandi, PAL TV. Baik, itu dia tadi video tentang pengaplikasian dari aplikasi Lapor Pak Jaksa ini. Dan kita langsung bertanya dengan narasumber kita Bapak Andi Andri Utama selaku Kasipitsus Kejari Palembang. Ini terkait memang tentang video tadi, tentang aplikasi Lapor Pak Jaksa ini. Ini cak mana sih ceritanya bisa metu program Lapor Pak Jaksa ini Pak Andi? Ya, jadi sebelumnya memang kita sudah mencanangkan zona integritas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah bersih, birokrasi bersih melayani. Nah, memang terhadap menuju WBKW BBM diperlukan sinergisitas dari seluruh pihak seperti yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, namun untuk lebih mempermudah, maka bidang Pitsus, terutama pada Kejaksaan Negeri Palembang, itu membuat aplikasi berupa yang bernama aplikasi Lapor Pak Jaksa. Ini juga bukan hanya aplikasi yang
yang berorientasi pada laporan pengaduan korupsi, tapi juga berorientasi pada pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat terkait dengan hukum. Pada Kejaksaan Negeri Palembang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah atau sedang kita bangun, antara lain Halo Jaksa Palembang. Jaksa Palembang itu aplikasi dari Datun. Kemudian aplikasi barang bukti dari seksi barang bukti. Dan kemungkinan nanti akan di-launching intelijen dan pidana umum. Nah, kesemua aplikasi ini, terutama aplikasi lapor Pak Jaksa, ini mempermudah masyarakat untuk berhubungan dengan pihak pidana khusus. Karena pada konten aplikasi tersebut juga memuat selain dari kinerja Pitsus, kemudian juga ada konten laporan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, ada juga chat yang bisa berinteraksi dengan bidang Pitsus, misalnya masyarakat ingin menanyakan hal yang berhubungan dengan hukum, atau mungkin pemerintah Kota Palembang yang ingin menanyakan tentang misalnya proses mekanisme pengadaan barang jasa. Itu, jadi memang ada di dalam aplikasi itu ada live chatnya, Ada jadi live langsung komunikasi dua individu itu langsung terkait ya. Dan juga mungkin untuk persiapannya Dewa dalam penyelenggaraan lapor Pak Jaksa ini. Ini Cak Manu sudah berapa persen? Nah, ini sudah 100% untuk aplikasi lapor Pak Jaksa, dan beberapa laporan yang masuk ke aplikasi lapor Pak Jaksa itu sudah kita tindak lanjuti. Kita sudah lakukan pool data dan pool bucket, tapi kita belum tahu apakah memang terkait dengan pool data dan pool bucket ini memang akan kita tingkatkan ke penyidikan atau bagaimana mekanismenya nanti. Hasilnya nanti akan terbit nanti di aplikasi lapor Pak Jaksa itu sendiri. Ya, baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Pak ya, kalau misalnya program ini berorientasi tentang pertanyaan masyarakat terkait hukum. Nah, ini lah sudah sejauh ini lah ada akses belum dari masyarakat itu dengan program ini? Jadi di konten live chat itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, terutama dari aparatur sipil negara terkait dengan misalnya bagaimana pelaku tindak pidana korupsi yang notabene adalah ASN, aparatur sipil negara, yang kemudian dikenakan hukuman pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap, bagaimana prosesnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada. Makanya kita sampaikan bahwa ya mungkin konsekuensinya adalah pemecatan, kemudian juga kita membahas tentang pembayaran tunjangan dan pensiun yang tidak dibayarkan apabila seorang ASN itu melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya. Jadi untuk fokusnya sendiri dari lapor Pak Jaksa memang lebih ke ASN atau memang ke instansi atau seperti apa? Cenderung kepada ASN, tapi lebih cenderung kepada masyarakat sebenarnya, karena ada dua konten di sana. Jadi satu sisi kita membuat interaksi kepada masyarakat untuk lebih memahami atau lebih sering berdiskusi tentang hukum, tapi di sisi lain juga memberikan kesempatan kepada masyarakat juga untuk melaporkan dugaan-dugaan tindak pidana korupsi. Oke, itu mungkin sedikit dari manfaatnya sendiri lapor Pak Jaksa. Mungkin ada manfaat-manfaat lainnya selain untuk memberantas korupsi seperti yang ASN itu, yang sindikat di ASN atau seperti apa? Iya. Nah, jadi memang untuk di aplikasi lapor Pak Jaksa ini itu kita mencantumkan beberapa link berita, link berita mulai dari penyelidikan sampai eksekusi, dan juga itu memuat konten daftar pencarian orang. Nah, jadi masyarakat atau ASN cukup membaca seperti itu, ya mungkin akan akan melihat, merasakan bagaimana ketika proses-proses penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan yang akan terjadi. Iya, itu dia. baik. Nah, gitu bakal lagi nanyo, tapi ada yang nak lewat dulu nih ya, Cak Nopal. Jadi tetap di Halo Palembang.